Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan suasana yang baru, suasana yang berbahagia, suasana di mana berganti harinya kita berganti suasana yang lebih bagus, yang lebih enak, yang lebih berkah. Mudah-mudahan harapan kita nyata dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama ingin membicarakan sesuatu yang perlu dipahami sehingga kita tidak salah ketika memahami hal-hal yang belum jelas. Di dalam alam semesta ini ya, ada ekosistem di mana sistem yang menyatu antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Manusia ya, nabati, hewani dan alam semesta itu punya keterkaitan secara ekosistem dan semuanya memberikan pengaruh satu terhadap yang lainnya. Di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah sebuah ketetapan Allah, hukum Allah, kebiasaan Allah yang berlaku dan tidak bisa dinafikan. Jadi mudahnya sunnatullah itu atau biasa juga disebut dengan hukum alam. Ya, hukum kausalitas. Banyak nama-nama, tetapi itu bagian dari sisi yang disebut dengan sunnatullah. Artinya sunnatullah itu bukan cuma hukum alam, tetapi hukum alam bagian dari sunnatullah. Hukum kausalitas, sebab akibat, bukannya sunnatullah, tetapi itu bagian dari sunnatullah. Api secara sunnatullah itu membakar, dan membakar itu ya ke atas. Air itu mendinginkan dan dia mengalirnya ke bawah. Membakar ke atas, mendinginkan ke bawah itu adalah sebuah ketetapan Allah yang tidak dapat tidak bisa dikesampingkan. Itu namanya sunnatullah. Lalu kalau orang mencoba membuat air mancur, kita lihat di beberapa negara air mancur yang begitu sangat luar biasa, sampai sekian puluh ya meter tingginya air itu dimuncratkan ke atas, tetapi setelah selesai dia akan turun tetap mencari dataran yang terendah. Itulah yang dimaksud dengan sunnatullah. Hukum kausalitas, hukum alam, ketetapan Allah yang tidak dikesampingkan. Tetapi ada ketetapan Allah yang lain yang disebut dengan khariqul adah. Ya, sebuah kenyataan fakta di mana menyobek kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sebenarnya disobek. Kebiasaan yang sebenarnya tidak berlaku. Nabi Ibrahim dibakar tidak panas tetapi kedinginan. Padahal sunnatullahnya panas dan mestinya terbakar. Tetapi pada saat itu terjadi khariqul adah. Sesuatu yang menyobek kebiasaan itu. Merubah dari kebiasaan itu. Jadi terasa dingin. Ya, Nabi Musa ketika ingin menyeberangi lautan ternyata air itu terbelah. Padahal terbelah bukan sifat dari air. Nah, akhir-akhir ini menjadi sebuah pembicaraan yang menarik ketika terjadi musibah alam yang kita rasakan tentang corona ini. Ada orang mengatakan terlalu pedenya kalau memang tidak perlu berhati-hati dengan corona karena kematian itu tergantung oleh Allah. Silakan saja pergi ke jalan tol berdiri kalau nggak mati. Ya. Maka orang yang mengatakan ini adalah orang yang mengatakan tentang sunnatullah. Ada orang kalau mengatakan kehidupan itu harus ditentukan dengan oleh Allah. Maka dia bilang, bagaimana kalau lehermu kucekek? Mati tidak? Jawabannya secara sunnatullah, kalau orang itu dicekek, dia tidak bernapas, maka dia akan mati.
Lalu apakah begitu juga pemahamannya bagi orang yang tidak mau melakukan ikhtiar? Kemudian dia mengatakan, ya, kalau tidak ikhtiar berarti dia akan terkena, dan kalau terkena pasti akan mati dengan penilaian yang secara matematis. Apakah boleh melakukan pendekatan pemahaman dengan sunnatullah yang semacam itu? Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal yang menarik yang ingin saya gambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim dengan beberapa ashabus sunan. Rasulullah menceritakan ada seseorang, ya, yang ketika kecewa dengan kehidupannya, kemudian dia mencari bongkahan batu, belahan batu yang tajam. Kemudian dari belahan batu yang tajam itu dikeratkan di kedua pergelangan tangannya. Ya. Jadi seperti pisau tajamnya itu dikeratkan itu di dua pergelangan tangan. Lama kelamaan darahnya mengeluar, lemes dia, kemudian dia mati. Matinya orang ini adalah sunnatullah. Kenapa sunnatullah? Karena dia hidup harus dengan sarana kehidupan. Di antaranya itu harus darahnya cukup. Kalau darahnya tidak cukup maka dia lemah. Kalau di bawah coba maka dia bisa mati, resiko kematian. Nah,